Pada materi yang keempat ini, saya akan membahas bagaimana cara setting bridge modem SPD di Mikrotik. Jadi modem SPD yang saya gunakan adalah menggunakan settingan bridge. Kemudian modem saya hubungkan ke Ether 1 di Mikrotik dan Ether 2 saya hubungkan ke jaringan lokal dengan menggunakan IP address 192.168.10.2 dan komputer saya menggunakan IP address 192.168.10.7. Jadi pada jaringan komputer ini saya menggunakan IP address statis. Kemudian cara mengkonfigurasi bridge pada modem SPD di Mikrotik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buka Winbox, kemudian pilih Connect to, pilih MAC address-nya, kemudian pilih login, ketik admin dan passwordnya kita kosongkan saja. Setelah itu klik connect. Jadi Ether 1 saya hubungkan ke modem dan Ether 2 saya hubungkan ke hub yang menuju ke jaringan lokal. Tahap pertama dari konfigurasi Mikrotik adalah mengkonfigurasi interface. Klik menu interface dan klik Ether 1. Ya. Kemudian saya klik 2 kali untuk membuat namanya menjadi SPD, kemudian klik OK. Ether 2 saya klik 2 kali dan memberi nama lokal, kemudian klik OK. Setelah mengkonfigurasi interface, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address Ether 2. Jadi saya klik menu IP dan address. Jadi saya hanya akan membuat IP address Ether 2 dan tidak membuat IP address Ether 1. Caranya adalah klik tanda plus, kemudian pada kotak dialog address saya akan membuat IP address 192.168.10.1 netmask 24 dan interface-nya adalah Ether 2 lokal, kemudian klik apply dan OK. Kemudian karena modem menggunakan setting bridge, langkah selanjutnya adalah memilih menu point-to-point protokol, yaitu PPPP. Kemudian klik pada menu interface dan pilih plus, kemudian klik PPPoE client. Ya, jadi perlu diingat modem yang saya gunakan adalah menggunakan setting bridge. Kemudian pilih general, kemudian name-nya terserah Anda mau diberi nama apa. Kemudian interface-nya, interface Ether 1 yaitu yang terhubung ke modem. Kita klik interface dan pilih SPD Ether 1. Kemudian dial out, pada tab dial out pada kotak dialog user dan password kita isi user sesuai user dan password yang sudah diberikan oleh Telkom. Saya akan mengisi kotak dialog user dengan user yang telah saya dapat. Kemudian password juga akan saya isi. Kemudian di bawah terdapat use per DNS yang artinya jika Anda tidak menggunakan DNS SPD, sebaiknya tidak usah diberi tanda, dan jika ingin menggunakan DNS SPD, sebaiknya diberi tanda saja. Saya akan menggunakan DNS SPD. Kemudian klik use per DNS. Jadi jika Anda tidak ingin menggunakan DNS SPD, tidak usah diberi centang dan kita isi secara manual saja. Jika menggunakan use per DNS berarti kita menggunakan DNS setting yang terdapat pada modem. Setelah itu, pada status kita harus perhatikan, nanti statusnya harus connect, artinya bahwa user dan password yang kita masukkan sudah benar untuk melakukan proses dial up ke server Telkom. Baiklah, saya akan klik tombol apply untuk mengeceknya. Perhatikan statusnya. Nah, jika status sudah connected, berarti dial out kita sudah berhasil atau sudah diterima oleh server Telkom. Jadi, user dan password disimpan pada Mikrotik, bukan pada modem. Jadi, yang melakukan proses dial adalah Mikrotik, bukan modem. Kemudian setelah melakukan proses PPoE,
Kemudian langkah selanjutnya adalah men-setting IP DNS. Kemudian setelah itu kita klik menu setting pada menu DNS. Kita klik setting. Ya, ini adalah karena menggunakan DNS dari SPD tadi. Sekarang adalah kita centang allow remote request, yang artinya memperbolehkan klien untuk merequest DNS melalui mikrotik ke modem. Dan klik apply dan OK. Langkah selanjutnya adalah kita membuat NAT yang berfungsi adalah menerjemahkan alamat website menjadi IP address. Caranya adalah klik menu IP, kemudian firewall dan NAT. Kemudian klik tanda plus, kemudian chain-nya adalah short NAT, out interface-nya adalah PPPoE out 1. Bukan enter 1 karena kita menggunakan PPP. Selanjutnya kita klik PPPoE, kemudian action-nya mouse create, klik apply dan OK. Seharusnya komputer kita sekarang sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita cek saja pada mikrotik apakah sudah terhubung ke internet dengan cara klik menu new terminal. Kita ping Google. Kita enter. Nah, jika mikrotik sudah terhubung ke modem dan internet, seharusnya komputer kita juga sudah terhubung ke internet. Saya akan mencobanya. Saya akan coba membuka browser. Jika settingan Anda tidak ada yang terlewat, seperti yang saya ajarkan ini, pasti bisa membuka internet. Oke, perhatikan di bawah. Jadi komputer saya sudah langsung terhubung ke internet. Nih, ya, diperhatikan kembali. Nah, jadi setting bridge modem SPD di mikrotik saya sudah berhasil. Ya, tadi saya buka lagi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah interface, kemudian setting IP address, yang kedua, yang ketiga adalah PPP. Ini, kemudian PPPoE client. Ini statusnya harus connect. Kemudian yang keempat adalah DNS. Yang terakhir adalah NAT. Ya, demikianlah cara setting bridge modem SPD di mikrotik. Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan inbox. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.